kelompok 8. Di video kali ini kami akan resensi sebuah buku yang berjudul 4 Bulan di Amerika karya Buya Hamka. Buku ini berjudul 4 Bulan di Amerika yang dituliskan oleh Buya Hamka pada tahun 1950-an. Dan buku ini diterbitkan oleh Gema Insani dan Bulan Bintang. Halaman buku ini kira-kira sekitaran 250 halaman. Dan genre buku ini adalah non-fiksi yang berupa catatan perjalanan dan sosial politik. Buku 4 Bulan di Amerika berisi catatan perjalanan Buya Hamka ketika mengunjungi Amerika Serikat sebagai delegasi dalam program kebudayaan. Selama 4 bulan di sana, Hamka mengamati berbagai aspek kehidupan Amerika, mulai dari budaya, ekonomi, gaya hidup masyarakat, sistem pendidikan, hingga perkembangan agama. Melalui sudut pandangnya sebagai ulama dan cendekiawan, Hamka menuliskan perbandingan antara kehidupan Barat dan Timur, termasuk refleksi moral dan spiritual. Buku ini tidak hanya memotret Amerika dari kulit luarnya, tetapi juga menyuguhkan analisis mendalam tentang karakter bangsa, kebebasan, kemerdekaan, serta tantangan moral modern. Di buku ini, Hamka menggambarkan Amerika dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh dengan pemikiran. Beliau menilai keunggulan Amerika dalam inovasi dan kerja keras, namun tetap kritis terhadap budaya materialisme dan individualisme yang berkembang di sana. Buku ini juga mempertemukan dua dunia, yakni dunia barat yang modern dan dunia Islam yang bernilai moral. Hamka juga menilai bahwa kemajuan teknologi tidak selalu sejalan dengan ketentraman batin. Hal yang menarik adalah cara Hamka memperhatikan kehidupan sehari-hari, seperti cara orang Amerika menghargai waktu, cara mereka bekerja, hingga bagaimana mereka memandang agama. Refleksi yang diberikan Hamka membuat buku ini tidak hanya sekedar menjadi laporan perjalanannya, tetapi juga refleksi filosofis dan sosial. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Saya akan menjelaskan dari kelebihannya dulu. Di sini ditulis dengan gaya yang santai, mudah dipahami, dan penuh humor khas Hamka. Kaya wawasan budaya, politik, sejarah, dan moral, memberikan perspektif Indonesia terhadap kehidupan Barat. Banyak renungan yang relevan hingga hari ini, dan menunjukkan keterbukaan Hamka dalam mengapresiasikan perbedaan budaya bangsa lain. Nah, kekurangan buku ini teman-teman, beberapa pandangan Hamka mungkin terasa kuno karena ditulis pada era 1950-an. Tidak semua pembahasannya mendalam, beberapa bagian lebih berupa kesan pribadi. Ada istilah atau konteks zaman dulu yang butuh penjelasan tambahan bagi pembaca modern. Saya akan menyimpulkan buku 4 Bulan di Amerika ini. Kesimpulan akhir buku ini adalah Buya Hamka menyatakan bahwa perjalanan 4 bulan di Amerika Serikat membuahkan jawaban atas pertanyaan mendalam tentang kehidupan beragama manusia modern, posisi Indonesia di pergaulan dunia, serta hakikat diri manusia. Siapa aku, di mana tempatku, dan untuk apa aku hidup. Hamka menyimpulkan bahwa agama harus terintegrasi ringan dalam kehidupan material maju, meringankan jiwa daripada memberatkan, dan menjaga kedekatan dengan Tuhan tanpa menjauhkan dari kemajuan. Ia menyerukan introspeksi bangsa Indonesia untuk meniru disiplin serta kegembiraan hidup Amerika melalui humor susila sambil mempertahankan budi pekerti Islam Timur tanpa larut dalam Barat. Buku 4 Bulan di Amerika sangat layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami pertemuan antara budaya Timur dan Barat melalui sudut pandang seorang intelektual Indonesia. Gaya penulisan Hamka yang ringan namun penuh renungan membuat buku ini mudah dinikmati sekaligus memberi banyak wawasan baru. Melalui pengamatan-pengamatannya yang tajam, pembaca diajak melihat bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari teknologi, tetapi juga dari nilai yang menjaga manusia agar tetap bermakna. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi pelajar, mahasiswa, maupun pembaca umum yang ingin memperluas cara pandang tentang dunia.